Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Hari ini 17 Juni 2025, 21 Zulhijjah 1446 ya. Kita bersama kembali di acara Psikologi Keluarga yang semoga mempersuasi dan memotivasi kita sehingga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan juga semua yang bersama-sama Radio Silaturahim kali ini. Oh ya, mohon maaf, Mas Krisna tidak lagi bisa mendampingi kita Ustadz. Mudah-mudahan acara yang hadir seminggu sekali ini tanpa Mas Krisna bisa bantu, bisa berjalan lancar doanya ya Ustadz ya. Dan untuk kasus hari ini nanti ada 2, tapi sebelumnya mari kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, Allahumma amin. Jadi ikhwan akhwat, Ustadz, kasus yang masuk 2 itu yang pertama dari ini bagaimana mendidik anak, khususnya anak laki-laki, menjadi anak yang bertanggung jawab, berakhlak, baik bagi dirinya sendiri, bagi istri, dan juga anak-anaknya kelak. Karena sekarang Ustadz banyak sekali pria, suami yang tidak lagi punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Godaan semakin berat melalui kecanggihan teknologi atau melalui smartphone, semakin menggerogoti rasa tanggung jawab para pria ini. Nggak sedikit yang akhirnya selingkuh, meninggalkan anak dan istrinya. Nggak sedikit yang malas berusaha maksimal untuk menafkahi keluarganya. Mohon nasihatnya. Sementara kasus yang satunya Ustadz, itu seorang ibu yang punya suami pendiam dengan 2 anak yang baik. Tapi masalahnya ada pada diri saya Ustadz. Saya selalu curiga dan tidak bisa bergaul. Waktu itu saya tinggal di Kramat Jati. Selalu bertengkar dengan tetangga. Selalu saya yang dipersalahkan. Dan dia selalu yang benar. Suami nggak membantu. Kemudian pindahlah kami ke Klender. Semoga bisa rukun sama tetangga. Tapi ternyata sama saja. Baru 8 bulan saya sudah ada orang yang mempermasalahkan diri saya. Katanya nih Ustadz, saya nggak bisa bergaul. Saya selalu mau menang sendiri. Sekarang saya nggak punya teman. Saya hidup sendiri di rumah bersama anak-anak yang baru kelas 5 SD. Yang saya pikirkan, apakah saya ini memang nggak bisa bergaul atau memang orang-orang ini yang tidak baik Ustadz? Jadi bagaimana saya menghadapi semua ini? Itu kasusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an. Wanfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah,
Pagi hari ini alhamdulillah psikologi keluarga kita ditemani oleh Ustadz Abu Bakar, Mbak Nuning kita, oleh Ustadz Abdul Hasan Asyabili, Atep Setia yang berbudi, begitu pula Rizal, dan kerabat kerja yang bekerja menemani kita di studio, kepada seluruh keluarga besar, pendengar radio Silaturahmi, kepada saudara-saudara kita yang sedang merindukan penerangan, bimbingan, petunjuk dari Allah. Semoga kita semua di tengah-tengah bulan suci ini, begitu pula sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk memperbaiki niat dan tujuan hidup kita. Yang selama ini mungkin kita masih terombang-ambing di antara angan-angan kecintaan pada dunia. Kita berharap sepenuhnya hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala murnikan untuk hidup dengan mengharapkan ridha-Nya. Menjadikan Allah dan kehidupan akhirat sebagai tujuan kita, kehidupan dunia sebagai sarana menuju ke sana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan kasus pertama, bagaimana kita mendidik anak kita untuk menjadi pria yang bertanggung jawab. Pertama-tama perlu saya ingatkan kepada ibu, jangan sekali-kali terlintas dalam benak ibu yang ibu dambakan, ibu inginkan dari anak ibu ini hanya menjadi seorang yang peduli pada ayah ibunya, bekerja mencari nafkah, ya, bertanggung jawab pada keluarganya, begitu pula pada orang tuanya. Jangan hanya sebatas ini. Orang tua bangga dengan anaknya yang bekerja dengan gaji yang cukup besar, tingkat pendidikan yang tinggi, hidupnya juga terpandang, mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya maupun keluarganya. Jangan hanya sampai di sini. Ini semua hanya merupakan kehidupan dunia. Sebagaimana seorang ada yang berpakaian indah, berpakaian mewah, sama dengan orang yang berpakaian sederhana. Belum tentu yang berpakaian mewah lebih baik dari yang berpakaian sederhana. Tapi yang berjiwa mulia, yang bertakwa kepada Allah, yang menjalani kehidupan ini tujuannya adalah Allah, hari akhir. Dia menyadari kehidupan dunia bukan merupakan tujuan diciptakan manusia. Kalau ibu bisa betul-betul menanamkan di hati anak-anak ibu semenjak dini tujuan hidup yang sebenarnya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan hidup mereka kepadaku. Adapun rezeki, Allah tegaskan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menuntut dari mereka rezeki, dan aku tidak menuntut dari mereka untuk memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah sang pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh, kuat, dan dahsyat. Allah ciptakan dunia ini, ciptakan bumi kita, dan seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya untuk melayani manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Bagaimana sikap kita terhadap Allah yang telah menciptakan kita, memuliakan kita di antara sekian banyak makhluknya, menganugerahkan kita rezeki, memberikan kita akal, lalu mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana syukur kita? Nah, disinilah kewajiban kita dalam hidup ini dengan nikmat yang Allah telah limpahkan pada kita untuk mengabdikan hidup kita kepadanya. Menjadikan Allah sebagai tujuan. Jalan hidupnya sebagai jalan yang kita lalui. Kitabnya sebagai pedoman hidup. Begitu kita menjalani tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan keberkahan akan Allah curahkan pada kita semua. Jadi kalau ibu mendidik anak ibu
selalu mengingatkan kepada mereka akan tujuan hidup mereka. Mengingatkan mereka untuk mendirikan sholat. Dan bukan hanya sholat secara lahir, tapi hatinya terhubung dengan Allah. Dia menyadari dia sholat bukan karena Allah butuh padanya, tapi dia yang butuh kepada Allah. Sholat adalah wasilah komunikasi baginya untuk berhubungan dengan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, yang Maha Kuasa untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, melindungi dirinya, melindungi semua orang yang dicintainya. Begitu dia melakukan sholat memohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan permintaan. Begitu dia mengenali pedoman hidupnya, dia akan selalu terjaga, tahu kewajiban dia kepada Allah, kewajibannya kepada kedua orang tua, kewajibannya kepada keluarganya, anak-anaknya. Itu otomatis. Tapi begitu hati seorang pria maupun wanita terputus hubungannya dengan Allah, maka pada saat itu dia akan hidup dalam keadaan terlunta-lunta, terombang-ambing, tidak mengenal tujuannya, tidak mengenal jalan hidupnya. Mungkin dia merasa dirinya sukses, meraih gelar yang cukup baik, menjabat jabatan yang begitu baik, kemudian fasilitas hidupnya mewah, memiliki aset di sana sini, begitu juga uang yang membanjiri kehidupannya. Apakah dia bahagia? Kalau dia menjadi seorang koruptor, menjadi seorang pengkhianat bangsa, menjadi seorang yang hanyut bersama hawa nafsu, menganiaya keluarganya, menyia-nyiakan mereka. Karena apa? Karena hatinya terputus dari Allah. Oleh karena itu, anak dari mulai dini hingga usia 7 tahun, di samping diberikan kesempatan buat mereka bermain, permainan-permainan yang bersih, yang tidak membahayakan dirinya, mendidik mereka juga untuk berkata-kata yang baik. Bila dia berkata salah pada usia tersebut, berikan peringatan. Ini perkataan yang tidak baik. Atau ini perbuatan yang tidak baik. Secara perlahan-lahan. Pada usia tersebut, ini merupakan usia yang betul-betul akan menentukan sikapnya di masa akan datang. Jangan dianggap sepele. Perlakuan yang baik orang tua pada anak, kedekatannya, perhatiannya, pengarahannya, dan dicontohkan dari sikap perbuatan orang tua. Jangan orang tua mengatakan berkata yang tidak baik, tidak boleh, dia berkata yang tidak baik. Menyalahi janji tidak boleh, dia menyalahi janji. Jadi betul-betul contoh kepribadian orang tua amat penting. Harus diketahui. Kita anak-anak sejak kecil selalu menganggap orang tua kita merupakan sebaik-baiknya idola. Seandainya mereka bicara bohong, kita percaya. Sampai terbukti kebohongannya. Tapi pada saat kita kanak-kanak, kita melihat orang tua kita itu yang terbaik. Di saat mereka bercerita, di saat mereka berbicara, kita melihat mereka merupakan sosok yang paling apa? Kita banggakan. Nah, hal seperti ini seharusnya menjadi apa? Kesempatan buat orang tua untuk menanamkan sistem nilai yang baik. Tanamkan sistem nilai yang baik, perkenalkan dia kepada Allah. Saya bicara jujur kepada para pendengar sekalian, bahwa pendidikan yang saya rasakan indah bagi saya bukan suatu saya di pesantren bersama orang tua yang laki-laki, tapi pada saat saya bersama nenek saya dan saudari ibu saya, karena ibu saya meninggal pada saat kita masih kanak-kanak. Tidak banyak yang mereka lakukan. Bahkan terkadang pendidikan disampaikan dalam bentuk cerita. Cerita-cerita, contoh yang diberikan dalam keluarga. Kita merupakan anak nakal kebetulan karena hiperaktif ya. Agak aktif luar biasa bergaul ke sana kemari. Mereka hadapi dengan kesabaran. Mereka juga mendidik kita dengan apa? Dengan cara yang lemah lembut. Ini penting sekali. Hingga kita betul-betul ya, merasakan kenakalan kita berlalu, kita mengingat, mengenang bagaimana kesabaran mereka, kepedulian mereka, perhatian mereka. Kita tidak ingin menyakiti perasaan mereka atau mempermalukan mereka. Kenapa? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, bukan kebalasan kebaikan itu kebaikan. Jadi tidak perlu berbicara keras, tidak perlu berbicara kasar. Anak harus menyadari bahwa orang tuanya peduli, sayang kepada mereka. Saya punya cucu satu, dimarahi oleh orang tuanya.
Dia pada saat itu marah dan emosi. Usianya masih baru pada saat itu sebelum SD hingga SD. Saya tanya, gimana perasaan kamu orang tua kamu marah-marah seperti itu? Dia bilang, Jid, Abah marah-marah sayang. Marah-marah sayang. Kenapa? Karena walaupun pada saat Abah itu marah, tapi pada saat lain si Abah memberikan perhatian yang luar biasa kepadanya. Jadi di sini kita lihat, kita ini terkadang memandang anak-anak kecil, mereka belum punya kesadaran. Padahal pada saat itu mereka amat sensitif. Apa yang ditanam pada saat itu akan menjadi apa? Tanaman yang memiliki akar yang kokoh. Oleh karena itu hubungkan dia dengan Allah. Perkenalkan rahmat kasih sayangnya kepada kita melalui Asmaul Husna dan contoh-contoh dalam kehidupan ini. Kemudian ceritakan padanya bahwa kita ini merupakan makhluk yang lemah, yang tak berdaya. Hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, baru kita akan mengalami kesuksesan. Jadi selalu ingatkan dia untuk selalu bergantung, berpegang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ada seorang anak berkulit hitam dalam satu wawancara televisi di Amerika. Bagaimana dalam wawancara tersebut ditanya, bagaimana kamu mengajarkan anak kamu sholat? Si ibu mengatakan, anak saya pernah bertanya, kenapa saya harus sholat? Si ibu berkata pada anaknya, nak, kita ini manusia yang lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Pada saat kita mengalami kebutuhan, kepada siapa kita harus memohon? Contohnya di saat kita membutuhkan sesuatu, atau katakan kamu membutuhkan sesuatu, dari mana ibu bisa membelikan kamu? Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, melalui sholat, agar Allah membantu kita. Malah bisa memberikan kamu pakaian, bisa menyekolahkan kamu, bisa mendidik kamu, mencukupi kebutuhan kamu karena bantuan Allah. Jadi si anak merasa bahwa sholat ini bukan satu beban dan tekanan, tapi ibunya mengajarkan dengan sholat, ibu bisa mendidik kamu, membesarkan kamu, juga memberikan berbagai macam kebutuhan kamu. Kalau kamu lakukan hal ini semenjak kamu kecil, ketahuilah, Allah tidak diuntungkan dengan sholat kamu, tapi kamu akan selalu mendapatkan perhatian kecintaan dari Tuhan. Jadi jangan hanya kita melaksanakan kewajiban. Kita merasa kalau ada panggilan sholat seolah merupakan beban di hati kita, sholat lagi. Tapi kalau kita merasa kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap ke hadapannya, mengajak kita mencurahkan isi hati kita, kemudian juga membantu kita keluar dari kelemahan kita, dan di sana segala-galanya terdapat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu, dari mulai dini tanamkan betul-betul di hatinya kebutuhan dia kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tujuannya. Bila dia lemah, ajak dia untuk bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terangkan tuntunan agama yang Allah berikan merupakan tuntunan yang terbaik. Karena dia yang paling tahu betul-betul kondisi kita, keadaan kita, karena dia sang pencipta. Jadi betul-betul tumbuhkan di hatinya rasa baik sangka terhadap apa-apa yang datang dari Allah. Nah, orang tua pada saat tersebut dengan sendirinya mengontrol pergaulannya. Biarkan dia bermain bebas, tapi jauhi dari teman-teman yang bakal berpengaruh buruk terhadap dirinya. Tontonan yang ditonton pun juga harus diawasi, karena dia akan belajar dari tontonannya. Bahkan sekarang anak lebih banyak bersama gadget daripada bersama orang tuanya. Jadi usahakan berikan tontonan yang bermanfaat, bukan dilarang untuk menonton, berikan tontonan yang bermanfaat, yang bisa menumbuhkan kesadarannya, memperbaiki akhlaknya. Kemudian pada saat waktu istirahat hentikan, pada saat waktu belajar pun demikian. Jadi mampu untuk mengatur waktunya dengan baik. Begitu mulai dia meningkat ya, usianya, tiba saatnya di mana orang tua ya, di samping menanamkan sistem nilai, ikut sertakan dia dalam berpikir, dalam bermusyawarah, dalam pengambilan keputusan untuk melatih dirinya mandiri. Jangan semua keputusan kita ambil. Pada akhirnya begitu dia dewasa, dia tidak punya rasa percaya diri. Saya kenal satu orang baik,
ahli ibadah, suka menderma, kaya raya, pengusaha. Tapi dalam usaha, dalam transaksi, baik dalam pembelian maupun dalam penjualan, dalam mencari solusi, tidak pernah sekalipun anaknya diikut sertakan. Selalu dia mengambil keputusan. Dia selalu merasa anaknya belum punya kemampuan. Subhanallah, pada saat ayahnya meninggal dunia, harta yang ditinggalkan, mereka tidak mampu jaga. Mereka bingung harus berbuat apa pada harta yang ditinggalkan. Kenapa? Karena ayahnya tidak pernah mengajak mereka mengambil keputusan. Bahkan kalau berdua bersama ayahnya, pada saat si anak membawa mobil, semua kendali ayahnya mengendalikan. Jadi perjalanan bukan anak, ya, sebagai seorang yang membawa kendaraan yang memutuskan. Dia mau naik tol, mau katakan jalan kemari, jalan mana, Pak? Naik tol jangan, Pak. Jadi selalu keputusan diserahkan pada siapa? Pada orang tuanya. Dia pegang usaha bapaknya, tapi apa? Keputusan semua orang tuanya. Bayangkan, dari mulai kecil sampai beli baju, beli sepatu, beli apa, semua pilihan orang tuanya. Akhirnya membuat itu anak di saat mulai dewasa tidak punya kepercayaan diri. Harta yang melimpah, yang dikumpulkan dengan susah payah dihabiskan oleh anaknya, karena si anak tidak mampu untuk bersikap secara baik. Tapi ada lagi, orang tua, pengusaha. Begitu anaknya mulai tamat SMA, dia bilang sama anaknya, sambil sekolah, kamu cari tanah. Cari tanah, kemudian kamu bangun. Keuntungan kita bagi 2. Dalam tahap awal si ayah lihat tanahnya posisinya bagus apa tidak. Di saat si ayah lihat posisi cukup bagus, dia beli. Kemudian pada saat gambar, dia berhubungan dengan tukang gambar, setelah itu tanya sama ayah, bagaimana ya? Si ayah berikan pendapat sesuai dengan pengalamannya. Setelah itu datang, ini urusan kamu kerja. Allah kasih dari mulai, ya, dia mulai menggarap pekerjaannya sampai si anak berkembang. Waktu ayahnya meninggal dunia, si anak sudah kaya raya, tidak terlalu berharap terhadap warisannya. Jadi seharusnya didik anak kita untuk mandiri, ya, maka dia akan mandiri. Tapi kalau kita selalu putuskan keputusan pada urusan yang menyangkut dirinya, begitu pula tidak melatih kecerdasannya, ya, anak tersebut tidak akan pernah dewasa walaupun kita merupakan orang yang kita anggap unggul, bijak, anak kita rusak akibat ulah perbuatan kita. Jadi hendaknya begitu anak mulai meningkat dewasa, bukan lagi anak yang kita kendalikan, tapi ajak anak tersebut untuk berpikir, berdialog. Begitu juga berkaitan dengan kamarnya, serahkan pilihannya, warna yang dia suka, apa yang dia suka. Bahkan termasuk di saat dia memilih jodoh, kita hanya memberikan pengarahan, memberikan nasihat. Tapi jangan kita paksakan baik laki atau perempuan. Saya tidak mengatakan pada anak perempuan saya, ya, kamu terima si fulan, tidak. Saya bilang coba kamu lihat, kamu bicara sama dia, kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan diri kamu. Kalau dia cocok, lakinya baik-baik, orang tuanya, keluarganya juga baik-baik, ala barakatillah. Karena di saat dia mengambil keputusan sendiri, dia akan punya rasa tanggung jawab. Dia tidak akan menyalahkan orang tuanya, tidak akan menyalahkan takdir. Tapi kalau orang tua yang pilihkan, ini pilihan babah ini pilihan mama, ini bukan keputusan saya. Akhirnya dia tidak akan berjuang untuk apa? Untuk menghadapi seluk-beluk kesulitan dalam rumah tangganya. Jadi kembali ibu kepada pokok pembicaraan kita. Anak ibu tumbuh tergantung bagaimana ibu mendidik. Kalau ibu hanya mendidik dia untuk urusan dunianya, maka ingat, dia bisa menyia-nyiakan ibu, bisa menyia-nyiakan keluarganya, karena dia tidak merasa apa? Pernah mendapatkan pendidikan tentang hal tersebut. Tapi kalau kita ingin anak kita berbakti pada kita, menjadi orang yang bertanggung jawab, mulai hubungkan dia dengan Allah, yang selalu mengawasi hamba-hambanya walaupun dalam kesendirian. Hingga walaupun anak ibu jauh dari ibu, anak tersebut akan selalu menjaga.
dirinya, menjaga juga perasaan ibu. Ada seorang anak, sudah dewasa, ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, pukul 8 malam, dibilang sama temannya, saya mau pulang ke rumah. Kenapa? Banci kamu? Dibilang, saya tidak ingin membuat gelisah orang tua saya. Orang tua saya di rumah menunggu. Selama ini dia memberikan perhatian, mendidik. Saya bisa menjadi seperti ini karena orang tua saya. Saya tidak ingin membuat dirinya menunggu. Dia bergegas-gegas pulang, orang tuanya menunggu. Orang tua walaupun anaknya sudah dewasa, tetap di matanya adalah anaknya. Begitu juga istrinya. Istrinya kalau istrinya taat, baik, peduli padanya, suami juga yang bertakwa pada Allah tidak ingin membuat istrinya bergelisah dan susah. Pembicaraan yang menyenangkan dia, yang baik, yang memberikan semangat, memberikan motivasi, apresiasi terhadap apa yang dilakukan. Dan dia, di saat dia selalu ingat Allah, dia akan memaklumi kekurangan istrinya. Bukan mencercanya, tapi berusaha melakukan perbaikan. Jadi mulai pendidikan kita dengan menghubungkan anak kita kepada Allah. Dia milik Allah, bukan milik kita. Sekarang milik kita. Sebentar lagi. Jangankan sebelum kita meninggal dunia, pada saat dia mulai dewasa, dia merasa dia memiliki dirinya. Terkadang kita mau ajak pergi bersama kita, dia mengatakan, saya punya pilihan yang lain. Ingat, di saat dia selalu bersama Allah, dia akan tahu kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada ibu, kewajibannya pada istri, kewajiban pada anak-anaknya. Dan ibu, orang tua tidak akan berletih lelah untuk mengarahkan anaknya. Tapi kalau kita lupa mengingatkan anak kepada Allah, balasan dari Allah, anak tersebut yang kita besarkan, yang kita didik, yang kita perhatikan, akan mengabaikan ibu. Karena kita mengabaikan Allah. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya Allah membuat mereka lupa diri. Mereka lupa diri, anaknya juga lupa diri, laki-lakinya main perempuan, selingkuhan, anak perempuannya juga lepas dari kendali. Ini banyak keluhan orang tua sekarang ini. Anak perempuan yang baik-baik sampai SMA, begitu masuk perguruan tinggi, tidak lagi mau dengar orang tuanya. Yang laki-laki pun demikian, tadinya baik Ustadz, rajin beribadah, tahu-tahu ternyata begitu dia mulai di perguruan tinggi, kenal dengan teman-temannya, bahkan di SMA, mulai tidak mendengarkan orang tua. Kenapa? Karena mungkin dia sholat, tapi hatinya tidak pernah sama sekali dihubungkan, diperkenalkan dengan Allah. Sebetulnya hidup ini indah. Cinta kepada Allah merupakan merupakan pangkal dari segala kecintaan yang positif dan baik yang akan dapat meluruskan kehidupan kita. Tapi lupa kepada Allah merupakan pangkal segala kerusakan. Jawaban saya ini bukan jawaban seorang psikolog, tapi jawaban seorang ustadz. Nanti psikolog insya Allah akan memberikan jawaban yang berkaitan dengan problema ibu. Tapi saya merasakan betul-betul, saya bersama anak-anak, saya sendiri waktu kanak-kanak, yang paling betul-betul berpengaruh pada kita itu betul-betul pada saat kita diingatkan pada Allah. Saya terkadang mendengarkan cerita, saya punya bibi ya, karena ibu sudah meninggal dunia. Dia bercerita mengenai cerita tadi malam yang didengarkan dari Bang Jaid. Bahwa ini pernah ngalamin nggak Bang Jaid? Nah, diceritakan cerita-cerita pelajaran-pelajaran, walaupun dengan humor pada saat itu. Itu ternyata berbekas betul buat hati kita. Mengenai kebaktian pada orang tua, ketaatan pada Allah. Bagaimana juga memberikan maaf kepada saudara kita yang bersalah. Itu betul-betul merupakan pelajaran yang kita nggak sangka tanpa disengaja melalui cerita masuk ke dalam hati kita. Nah, kasus yang kedua berkaitan dengan seorang wanita yang merasa dia tidak bisa memiliki teman. Dia merasa bahwa setiap kali dia berteman selalu terjadi keributan. Apakah sebabnya karena dirinya yang tidak pandai bergaul, egois seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang mau menang sendiri, atau disebabkan karena teman-teman yang tidak baik. Dan dia sudah berusaha untuk pindah rumah dari tetangga yang lama
berpindah kepada tetangga yang baru? Jawabannya ibu sederhana. Seorang yang pandai dan baik itu bukan yang mampu untuk mencari banyak teman, kemudian menyia-nyiakan mereka. Ada orang berteman banyak, tapi tidak lama kemudian apa? Dia menyia-nyiakan teman yang begitu banyak. Tapi orang yang betul-betul apa? Menjadi perhatian dari teman-temannya. Orang yang di saat berbicara, di saat dia berlaku, selalu yang menjadi perhatian adalah perasaan teman-temannya. Bukan apa? Bukan mengikuti perasaannya. Mengukur mereka dengan tolok ukur dirinya. Orang yang mengukur orang lain dengan apa? Dengan perasaannya. Semua orang harus memberikan perhatian kepada dirinya. Maka orang jangan harap akan memiliki teman. Tapi kalau dia berteman dengan orang, dia berikan perhatian pada teman-temannya. Dia menghormati mereka. Bahkan dia mengalah dari mereka. Pada saat itu, teman-temannya akan memberikan hati mereka untuk dirinya. Nah, seringkali kita ini apa? Merasa semua orang itu bersalah pada kita. Semua orang bersalah kepada kita, tidak menghargai kita. Kita lupa. Kamu selama ini menghargai mereka tidak? Berikan tidak perhatian kepada mereka. Kalau kamu kehilangan teman kamu yang tadinya baik kepada kamu, maka kamu akan bisa apa? Selamanya kamu tidak akan bisa menarik orang yang tidak suka pada kamu. Tapi sebaik-baiknya orang itu bukan hanya menjaga teman yang sudah ada, tapi bisa mengubah orang lain yang membenci dirinya, yang tidak suka padanya, berubah menjadi orang yang baik padanya. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, teman 1000 sedikit, musuh 1 banyak. Kalau orang logikanya seperti ini, ya, dia tidak akan mencari musuh. Dia akan berusaha betul-betul apa? Untuk bisa betul-betul mendekatkan orang di sekelilingnya. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan Allah, idfa billati hiya ahsan. Hadapi orang, sikapi orang dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga orang yang tadinya membenci kamu berubah menjadi orang yang begitu mencintai kamu. Lalu wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Orang yang seperti ini tidak akan sama sekali apa? Diberikan sikap seperti ini kecuali yang sabar dan orang-orang yang beriman. Kalau kita tahu tujuan hidup kita bukan di dunia. Tujuan hidup kita kelak di hari akhir nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, maka semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Tapi yang paling berbahaya di saat syaitan membisik-bisikkan ke dalam hati kamu, jangan kamu rendahkan diri kamu. Jangan kamu mengalah. Jangan kamu ini memanas-manasi hatinya. Itu perbuatan syaitan. Tapi kalau orang yang beriman selalu perilakunya didasari ingatan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Kalau dia mengalah dari temannya, walaupun temannya salah, itu akan membuat hatinya yang keras akan luluh. Saya teringat kepada seorang yang alim. Seorang alim dari keluarga Rasul. Ketika dia sedang menyampaikan ceramah di hadapan murid-muridnya, saudara sepupunya datang kepadanya. Mencaci maki di muka umum. Bahkan mengatakan kamu ini tidak berguna mengajarkan orang lain, tapi kamu begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan semua yang diucapkan merupakan apa? Merupakan hasil dari perasaan negatif sepupunya, bukan yang sebenarnya. Kan perasaan ini terkadang waliyadzubillah apa? Bisa membuat orang melihat yang putih menjadi hitam, yang hijau menjadi kuning. Ya. Sebaliknya kalau dia cinta, yang hitam bisa menjadi putih. Betul tidak? Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun walakinna aina sukhti
tubdil masabiya. Pandangan cinta itu akan membuat segala sesuatu begitu indah di matanya. Tapi pandangan kebencian akan mengubah yang baik, yang indah menjadi buruk. Saudara sepupunya sedang mengajar, ini berdiam. Ada lagi yang kamu mau sampaikan? Dia bilang, sudah tidak. Baik. Malam-malam, dia datang ke tempat saudara sepupunya, dia ketuk pintunya. Ucapkan salam. Saudara sepupunya sehabis dia tumpahkan emosinya, marahnya, kan timbul penyesalan pasti. Dia merasa apa? Merasa malu kan? Tapi ternyata ini orang mengatakan, saya ingin mengucapkan kepada kamu, seandainya tadi yang kamu ucapkan ya, di majelis saya merupakan kebenaran, saya mohon ampun pada Allah. Semoga Allah membalas kebaikan kamu karena mengingatkan saya. Seandainya ucapan yang kamu sampaikan tidak benar, saya mohon kepada Allah, semoga Allah memaafkan kamu. Saudara sepupunya langsung menangis, merangkul dirinya, memohon maaf bahwa dia sampaikan itu karena rasa iri. Dia saksikan saudara sepupunya begitu menonjol, sedangkan dia tidak seperti saudaranya. Nah, dia sadar bahwa untuk meraih kemuliaan bukan dengan cara kita melampiaskan iri kita, tapi dengan berbuat yang serupa. Dan jangan kita beranggapan kalau kita nggak bisa berbuat yang serupa dengan dia, kita nggak bisa buat yang lain. Manusia diberikan keistimewaan dan keutamaan masing-masing. Jadi ibu dalam pergaulan, jangan ibu melihat benar salah dengan perasaan ibu. Atau ibu ukur dengan menyenangkan ibu atau menyakiti ibu. Karena belum tentu yang menyenangkan ibu benar. Belum tentu yang menyakiti ibu itu salah. Jadi kita harus berusaha betul-betul apa? Bekerja, berbuat kebaikan sebagaimana petunjuk yang Allah berikan. Kalau kita salah, jangan malu untuk mengakui kesalahan kita. Kalau kita benar, bersyukurlah kepada Allah dan jangan kita menyombongkan diri, lalu kita melecehkan orang lain yang tidak serupa dengan kita. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dalam hidup ini untuk selalu menggunakan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini bagikan pohon yang akarnya menghujam ke dalam, batang yang tinggi, ranting-rantingnya memberikan kesejukan, dan buah-buahnya tidak akan pernah berhenti. Seorang walaupun tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki berbagai macam fasilitas, tapi kalau dia orang yang selalu berkata baik, menjadi orang yang paling kaya, menjadi sebutan bagi setiap orang. Di rumahnya, di tengah keluarganya, anak-anaknya, tetangganya, masyarakatnya, setiap orang yang mengenal akan menyebutkan kebaikan dirinya. Dan itu menjadi modal yang amat indah untuk membuat orang terpikat, terpesona padanya. Jadi ibu, mulai saat ini, coba ibu banyak melakukan evaluasi dan muhasabah. Ibu jangan pernah mau menyalahkan orang lain. Salahkan diri sendiri, tapi bukan karena putus asa. Untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri ibu, hingga ibu, subhanallah, bisa mengubah bukan hanya orang yang cinta, lebih cinta, tapi bisa mengubah kebencian orang lain menjadi orang yang mencintai ibu. Wa qulu linnasi husna, berkata baiklah kamu kepada siapa? Kepada manusia. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan gunakan kata-kata yang tidak baik, yang buruk. Saya terkadang tanpa disadari bertanya kepada seseorang tidak dengan maksud buruk, tapi pertanyaan tersebut menyinggung dirinya. Saya bertanya, berapa anak kamu sekarang? Saya lupa. Itu orang ternyata nggak punya anak. Kan bisa aja dia beranggapan saya menyindir dirinya kan. Itu pulang ke rumah menjadi kegelapan yang membuat kita sumpek. Sumpek yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tanpa disengaja, kita menyinggung seseorang, itu di rumah perasaan gelisah yang luar biasa. Jadi kegelisahan tersebut datang karena kita salah berbicara. Oleh karena itu mohon pada Allah agar menjaga lidah kita. Dan yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka adalah lidah kita. Dan yang paling banyak menaburkan kebencian, lidah kita. Lidah kita ini yang paling banyak menaburkan kebencian. Nah, sebagai penutup dari jawaban ini, ada seorang laki-laki, punya istri 4. Tadinya alhamdulillah punya penghasilan yang mencukupi, tahu-tahu dia ambruk. Karena ambruk kan dia nggak bisa apa?
memenuhi kewajiban dia. Akhirnya dia bilang, sudah, daripada saya berdosa, mendingan saya tinggalkan sebagian istri saya. Istri yang pertama yang punya anak banyak, ya. Kemudian datang pada yang kedua, dia bilang, kamu tahu kondisi saya sekarang. Saya nggak bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai suami. Saya takut berdosa di hadapan Allah. Jadi saya berpikir, bagaimana kalau kita berpisah? Istrinya marah, tidak ada berpisah. Kalau kamu tidak punya uang, nggak punya ongkos untuk kemari, saya berikan ongkos. Ternyata yang ketiga juga sama. Yang keempat sama. Tidak ada yang mau berpisah. Kenapa? Karena yang paling mengesankan bagi mereka, suaminya selalu berkata lembut. Suaminya selalu berkata, padahal biasanya kan di antara madu terjadi persaingan. Tapi bagaimana coba? Yang berpotensi biasanya sering melakukan keributan, karena kata-kata yang manis bisa membuat 4 istri menolak untuk berpisah. Jadi ibu, kalau ibu selalu berkata baik, berhati baik, dan ibu ingat, berikan perhatian pada orang di sekeliling ibu. Ibu akan mendapatkan 1000 perhatian. Berikan rasa hormat kepada orang sekeliling kita, mereka akan berikan 1000 hormat buat ibu. Tapi kalau ibu menunggu orang menghormati kita, menegur kita, menghargai kita, perhatian pada kita, lama-kelamaan ibu sakit jiwa. Ibu merasa seolah-olah apa? Orang semuanya sinis, orang semuanya dengki, orang-orang semuanya sedang membicarakan dia. Ini kan bahaya sekali kan? Datang ke acara perkawinan, dia berjalan ke sana kemari, dia mengharap orang menegur dirinya. Akhirnya orang kan merasa, oh ini orang sombong kan? Tapi kalau ibu ketemu orang dengan senyum, apa kabar Pak? Apa kabar Jeng? Apa kabar Ses? Dihadapi dengan senyum. Orang yang tadinya mukanya asem, berubah menjadi gula aren. Jadi mulai dari diri kita. Semua tergantung yang kita tanam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Untuk tidak dibenci orang, disukai orang, ternyata bukan hal sederhana. Lidah memang tidak bertulang ya. Lantas dari 2 kasus ini, apakah gerangan yang disampaikan oleh psikolog kita? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu banyak Allah memberikan nikmatnya kepada kehidupan kita. Dari kita kecil hingga kita dewasa. Kenikmatan itu penuh dengan berbagai macam. Berbagai peristiwa yang kita alami itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dari kecil hingga dewasa, kenikmatan itu. Kalau kita perhatikan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan lebih besar daripada ketidaknikmatan. Tapi apa yang terjadi? Kok kita merindukan yang tidak nikmat? Kok kenapa begini? Kenapa begitu? Kita ketahui setiap kita melangkah adalah kenikmatan. Kita berkata, bertemu, berinteraksi dengan teman, dengan siapa, itu adalah satu kenikmatan dari Allah. Tapi kenapa kok perasaan saya, dia tuh selalu begitu, dia selalu begini. Kenapa kok dia selalu mempermasalahkan saya? Jadi dia mengatakan, dia mempermasalahkan saya. Nah, ada kata-kata dia mempermasalahkan saya. Ada kata-kata mempermasalahkan saya. Kata mempermasalahkan ini dari dirinya atau dari dirinya? Dari orang tersebut atau dari dirinya yang merasakan? Dengan jelas kalau kita perhatikan bahwa permasalahan itu datang dari dirinya, bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain,
tapi dari dirinya. Kenapa kok permasalahan itu datang dari dirinya? Karena dia yang melihat masalah itu diambil, dirasakan, di situ tempatnya dia mempunyai masalah. Ketika ibu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, masih sama juga. Yang pertama, tetangganya tidak menyenangkan. Yang kedua, tetangganya pun tidak menyenangkan. Apa yang terjadi semuanya itu kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya yang mempermasalahkan. Kita perhatikan bahwa ada orang yang datang kepada kita dengan berbagai macam, karena baru dia enak, menyenangkan, bergembira, sekali, dua kali, tiga kali melihat perilaku kita yang berbeda, maka orang itu sudah tidak menjadikan teman lagi. Seperti misalnya ketika orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita senyum, kita tertawa, kita gembira, kita berikan air minum dan sebagainya. Kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan orang itu. Karena dia datang, dia ingin membutuhkan keinginan. Kalau dia datang, dia ingin mendengar perkataan kita, kita berikan perkataan yang baik. Dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, silakan duduk. Oh ya, kemarin itu ada terjadi di situ. Ya, kenapa kok dia selalu memperhatikan saya? Kita mengadu kepada dirinya. Waktu kita mengadu, apa yang terjadi? Orang itu melihat, loh kok datang-datang udah mengeluh ke orang lain. Oh, datang-datang mempermasalahkan orang lain, mempersoalkan orang lain. Disinilah. Maka orang yang lain yang datang, yang teman lagi, yang dekat lagi, dia sudah tidak akan mendekat lagi. Karena apa-apa yang terjadi, dia sudah mengeluhkan. Orang si fulan. Bukan berkata baik. Bukan perkataan-perkataan yang baik yang dilontarkan. Bukan. Melainkan keluhan, tindakan yang tidak baik. Karena orang itu tidak menyenangkan. Itu yang disampaikan kepada orang. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak akan pernah mendengarkan. Dan orang sudah tidak ada yang mau dekat lagi sama dirinya. Makanya ketika ada tamu datang, kita sampaikan dengan baik, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, dengan menyenangkan. Di sini dia akan menyenangkan. Dan bertemu dengan orang lain mengatakan si fulan baik, tidak pernah menyalahkan. Karena itulah dia datang untuk berteman, bergaul, bersama, mau mendengarkan kisahnya, mau mendengarkan sesuatu yang lebih baik. Itu teman yang terbaik. Dan yang kedua, coba kita perhatikan. Kita perhatikan apa-apa yang kita katakan. Ketika dia berbicara, kita dengarkan. Apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi kebutuhannya, itu yang kita berikan. Kalau kita mampu, kita berikan. Kalau kita nggak mampu, kita mohon maaf bahwa saya tidak bisa. Sehingga ada ketertarikan orang yang datang. Dan yang ketiga, ketika lagi berjalan, lagi di lapangan, di luar, bertemu, kita senyum.
kita senyumkan, kita tertawakan, di situ akan terjadi interaksi. Insya Allah ibu akan menyenangkan. Ibu akan senang dengan permasalahan ini. Oke. Dan yang kedua, bagaimana mendidik anak? Sebagaimana Allah memberikan kehidupan kita, tentu ada tatanannya. Yang kita ketahui bahwa mendidik anak, pertama kali kita tidak boleh marah. Anak kecil umur 2 tahun menjatuhkan gelas, pecah. Lu kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Tidak boleh. Jadi tidak boleh marah, mengomel kepada anak-anak. Pada usia 0 tahun hingga 12 tahun tidak boleh dimarahin. Ketika dia melakukan sesuatu yang dahsyat, lompat dari bangku satu ke tempat yang lain, dia lompat, dia bergerak, tindakan itu adalah anak-anak. Karena itu proses perkembangannya. Kenapa kau dia lari ke sana, lari ke sini? Karena dia belum mendapat sentuhan. Kalau dia mendapat sentuhan, sering dipeluk, waktu disusui dipelukin, dan waktu lagi berjalan diambil dipeluk, dilepas lagi, tidak terlalu lama pelukannya. Kalau pelukan terus, nanti dipeluk lagi, maka dia menjadi kelekatan, maka dia megangin terus si mamanya. Maka semua itu dengan keseimbangan. Jadi kita tidak boleh marah, tidak mengomel, tidak menunjukkan yang negatif. Ketika dia salah, tuh kamu naruhnya salah. Tidak. Sampai dengan umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, kita tinggal berdialog. Kita tidak marah, tidak ngomel. Dan yang kedua, tidak menyalahkan. Ini kamu nanti yang meletakkan ini. Ini kamu yang jatuhkan. Ini kamu membuat suatu permasalahan. Tidak. Tidak dipermasalahkan. Karena dia itu merupakan proses perkembangan. Ketika itu dia mengambil itu merupakan satu proses perkembangan. Dia mengambil. Kalau kita katakan, kamu bisa mendapatkan, oh dia senang, dia bergembira. Dia mendapatkan sesuatu, dia meletakkan sesuatu, dia senang, dan kita katakan, sampai, tuh kamu sudah bisa, tuh kamu sudah bisa melakukan ini. Kamu sudah mampu mengerjakan. Kamu sudah, apresiasi ini meningkatkan dirinya. Dengan kita tidak marahin, kita tidak mempermasalahkan, dia akan membuka. Pikirannya akan terbuka. Pikirannya akan menjadikan senang, bangga. Kita tidak marah-marah, tidak memberikan sesuatu yang salah, tidak. Tapi kita melembutkan, kita kata-kata yang baik, kita menyenangkan, dan kemudian kita berikan apresiasi. Apresiasi ini yang membuat dirinya meningkat. Jadi harga dirinya juga meningkat. Sampai umur 12 tahun, dia merasa dirinya keker, dia bisa melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, tidak dipertanyakan. Tidak dipertanyakan. Kamu sudah sholat belum?
Kamu udah makan belum? Kamu udah mandi belum? Tidak. Yuk kita sholat. Kita bersama-sama. Walaupun kitanya sudah sholat, dianya yang sholat, kita tetap mengatakan yuk kita sholat. Kalau usianya sudah sampai. Waktu makan, yuk kita makan. Kita. Jadi di usia 12 tahun ke bawah, dari 0 sampai dengan 12 tahun itu, kita barangkan, kita masukkan kata-kata kita. Tidak bilang, nah kamu udah makan belum? Kamu makan dulu nih, makanan ini dimakan nih. Tuh, kalau kamu makan nanti cepet gemuk, kamu akan sehat. Enggak gitu. Nih makanan kita makan. Ini makanan enak sekali. Yuk kita cobain. Kita cobain. Coba kita rasakan. Kita rasakan. Bukan bilang, coba kamu rasain dulu, kamu enak nggak? Kalau kamu enak, langsung kamu makan. Enggak gitu. Yuk kita coba. Yuk kita rasakan. Ada kita di sini. Bukan pertanyaan, bukan apa, membuat statement. Jadi yang ketiga itu membuat statement. Bagaimana statement-statement itu yang dia akan kagum, dia akan berpikir, dia akan melakukan sesuatu dengan kognitifnya, pengetahuannya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, oh itu tidak boleh, oh ini nggak boleh. Dia akan berpikir. Kalau dia sudah berpikir, wah senang sekali. Setelah 12, dia mulai merasakan, dia melakukan sesuatu dengan menyenangkan. Jadi bagaimana? Tidak marah, tidak menyalahkan, dan tidak banyak bertanya. Kita tidak mempertanyakan personal, tapi kita ajak dia bersama-sama. Insya Allah 3 poin. Tidak marah, tidak mempermasalahkan, tidak bertanya, itu adalah keindahan. Insya Allah. Masya Allah, Ikhwan Akhwat, semoga kita semakin mampu membimbing anak-anak kita menjadi sosok yang kita dambakan. Sayang sekali waktunya sedikit, bisa tambahkan Ustaz? Jadi kesimpulannya, seperti yang Ustaz Bakar sampaikan tadi ya, mendidik anak ini memang di samping kita betul-betul ya, punya konsistensi istiqamah, kemudian ketauladanan orang tua paling penting. Jadi kalau saya suka menyalahi janji, tidak bertanggung jawab, anak kita menyaksikan hal tersebut, ini akan menjadi contoh yang melekat lebih daripada ucapan yang kita ucapkan. Kalau orang tua mengatakan pada anaknya, kamu tidak boleh merokok, anak kecil tidak boleh merokok. Si anak beranggapan bahwa kalau sudah dewasa dia boleh merokok. Seharusnya kalau orang tuanya ingin menjauhi anak dari rokok, mulai dari dirinya. Wabda binafsik, mulai dari diri kamu. Jadi pertama ketauladanan, kedua istiqamah, ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi ruh dari pendidikan tersebut, cinta. Cinta ini subhanallah, tidak membutuhkan biaya besar. Tidak harus kita pergi ke sana kemari untuk membeli cinta. Apabila hati kita memiliki betul-betul luapan cinta yang bersumber dari rahmat Allah Ta'ala, Allah kasih subhanallah, dapat menjadi samudera yang menggenangi kehidupan ini. Akan membuat orang merasakan rasa damai, kedekatan, dan tentram. Kemudian, didik anak kita juga dengan apa? Dengan tanggung jawab. Berikan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia melakukan tugas dengan baik, berikan apresiasi. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harus menanggung konsekuensinya. Bukan dengan cara-cara yang menyakiti fisiknya atau menyakiti perasaannya,
tapi supaya dia menyadari kesalahannya agar dia bisa meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Dan pilihkan teman-teman dan lingkungan yang baik baginya. Saya merasa kemunduran yang saya alami diantaranya berteman dengan teman yang salah. Tapi kemajuan yang kita dapatkan terkadang hanya duduk satu hari bersama teman kita, ternyata membawa kita menuju wawasan dan subhanallah memperlihatkan kesalahan kita selama ini. Kesalahan kita terlihat karena bersama teman yang baik. Teman yang menjadi contoh dan lingkungan yang baik. Dan saya banyak melihat contoh-contoh orang-orang yang baik. Ya. Di antaranya merupakan orang yang dekat dengan kita, keluarga, orang tuanya berikan kepercayaan. Dari mulai kanak-kanak. Ternyata begitu orang tuanya tua, orang tuanya tidak letih lagi. Anak ini yang menjadi apa? Orang yang bertanggung jawab, bahkan mengurus saudara-saudarinya sampai pada anak-anaknya. Jadi menjadi bapak dalam usia muda. Kenapa? Karena dia menikmati pekerjaan tersebut sebagai apa? Bukan sebagai beban buat dia, tapi sebagai satu kenikmatan. Dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa berbuat baik kepada saudara-saudarinya, hingga dia menjadi apa? Menjadi orang yang betul-betul paling dicintai, dihormati oleh kedua orang tuanya maupun keluarga-keluarganya yang lain. Maka di saat kita ini hidup bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, untuk orang lain, kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah dan petunjuknya pun demikian. Sebagaimana firman Allah, "Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dari orang yang berbuat kebaikan. Maka Nabi dalam mendidik umatnya, begitu juga mendidik keluarganya, selalu berpegang kepada prinsip tadi, basyiru wala tunafiru, sebarkan kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Kemudian yasiru wala tu'assiru, permudah, jangan kalian mempersulit. Dalam agama demikian. Permudah, kalau memang itu mudah, jangan kita persulit bagi orang lain. Dan apa-apa yang kita lakukan ini menjadi contoh buat keluarga kita, buat juga orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita menyadari sebagai seorang ustadz bukan orang yang sempurna, penuh dengan kesalahan. Terkadang kita belajar dari teman bicara kita, belajar dari teman-teman di sekeliling kita, kita buka mata kita, dan jangan pernah kita malu untuk mengakui kesalahan kita dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita ucapkan ataupun pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk senantiasa terus menuju kemuliaan. Bila kita berdosa, bersalah, kita mohon ampun. Bila kita melakukan kebaikan, kita bersyukur, memuji kepada Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Semoga para pendengar, para pemirsa yang ikut dalam psikologi keluarga ini, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hidayahnya, bahagiakan rumah tangganya, jadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, hingga membawa kemuliaan bagi mereka, bagi orang tua mereka. Begitu pula bagi bangsa dan umat mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, kemudian juga Ateb, Rizal, dan Algi untuk kebersamaan kita di psikologi keluarga kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.